Selamat datang para pemirsa Bening Podcast kali ini setelah ditunda-tunda ya atau tertunda-tunda. Driving Humanity Forward and the Green Paradox muncul lagi ya. Dan kali ini kita berbahasa Indonesia. Pak Kostup sudah jago bisa bahasa Indonesia. Karena kita ingin semua lebih tahu ya masalahnya apa yang ingin kita angkat. Dan kali ini kita akan bicara tentang episode yang pernah kita tayangkan di bulan Desember 2021. Nah, ini saya mulai dulu ya presentasinya. Saya share apa yang saya angkat, akan kita angkat hari ini. Oke, jadi hari ini kami bertiga ini akan bicara ya, waktu Desember 2021 kita membuat podcast dan silakan lihat ya linknya nanti ada di bawah di deskripsi. Jadi ketika itu ada seorang yang cukup prominent ya, menguasai dan orang penting dari Toyota bicara tentang bagaimana sih kita mencapai netralitas karbon di sektor transportasi Asia. Kemudian kita membuat video reaksinya Desember 2021. Nah, sekarang kita ingin melihat kembali setelah hampir 3 tahun ya, 2021 sampai 2024. Nah, beberapa poin sebelum kita mulai ini untuk memberikan kejelasan aja ya, ternyata soalnya ada hal-hal yang harus diperjelas. Jadi nanti yang akan kita bahas itu kita akan bicara tentang BEV. BEV itu Battery Electric Vehicle. Kemudian kita akan bicara juga tentang PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, dan HEV atau Hybrid Electric Vehicle ya. Ini akan istilah ini yang akan sering muncul. Nah, perbedaannya apa sih? Nah, perbedaannya adalah kalau yang internal combustion engine itu kita tahu bahan bakarnya adalah fossil fuel ya. Kemudian dia melakukan proses dan keluar emisi ya. Emisi yang antara lain gas rumah kaca ya, karbon di sini. Kemudian tadi HEV hybrid itu sebenarnya bahan bakarnya masih fossil fuel, cuma di dalam mesinnya itu ada ICE internal combustion engine tapi ada juga ada motor elektrik ya ini. Nah, itu diharapkan emisinya berkurang ya karena kita bicara tentang pengurangan emisi. Kemudian ada PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Ini sumber energinya tetap fossil fuel tapi juga baterainya bisa diisi langsung ya. Jadi listrik ya. Dan yang terakhir BEV, Battery Electric Vehicle itu murni listrik, maka di sini tidak ada emisi ya. Kalau yang PHEV masih ada emisi tapi sedikit dibandingkan ICE maupun HEV. Jadi ini besar, ini lebih besar ya. Dan ini sama sekali tidak ada emisi ya. Jadi itulah perbedaannya dan sekarang mari kita lihat ya angka-angkanya ya. Jadi ini adalah pencatatan ya seluruh kendaraan baik BEV, PHEV, Eropa maupun Cina, kemudian Amerika ya. Jadi yang populer PHEV dan BEV. Dan kita bisa lihat sih emang meningkat ya di 2023 ini ada ini stok ya 40 juta kendaraan ya kombinasi BEV dan PHEV dari tiga negara dan dua negara satu wilayah ya Eropa kan wilayah ya. Meningkat terus kita bisa lihat bahwa trennya memang meningkat terus ke atas. Kemudian di sebelah kanan ini kita bisa lihat ini adalah per wilayah ya. Ini Cina, ada Eropa, ada Amerika ya. Seperti bisa dilihat di sini kan ini yang gambar warna biru ya, biru ini
dua biru ini kan ini adalah Cina ya. Jadi kalau ketika ini di breakdown menjadi per wilayah juga tidak mengherankan bahwa yang mendominasi ini angka terbesar ya ini kurang lebih berapa ini di 2022 itu hampir 9 juta ya itu adalah dari Cina. Sedangkan dari Eropa 3 juta lebih ya. Sedangkan Amerika lebih kecil lagi. Padahal yang ngetop Tesla ya katanya ya. Oke. Nah ini adalah yang terregistrasi kalau nggak salah ya. Ini adalah yang terregistrasi. Ini juga sama angkanya ini dibagi per kuartal aja. Dan kita bisa lihat memang meningkat ya 2001, 2002, 2003 ini ujung-ujungnya ya. Dan sekali lagi yang mendominasi itu adalah dari Cina ya. Ini 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 per ini yang totalnya ya 2000 sampai dengan 2024 ya. Jadi kurang lebih ada 16 juta kendaraan. Nah, tapi di sisi lain ya adalah kalau kita melihat berita ini ya, ada tren yang dari artikel ini mengatakan tren antusiasme terhadap kendaraan listrik itu menurun atau melambat ya. Dan katanya itu ada alasan ada harga harga mobil yang lebih mahal dibandingkan mobil bensin ya. Kemudian infrastruktur pengisian daya, kemudian kebiasaan konsumen kan dalam arti belum terbiasa dengan teknologi baru ya dan lebih memilih kendaraan konvensional ini mungkin alasan yang rada apa namanya lebih berat kepada eh, feeling ya perasaan ya daripada logik ya. Nah kemudian dari tren ini walaupun kan kita harus tetap eh, menyasar kepada ini ya menyasar kepada penurusan emisi gas rumah kaca ya. Jadi dari tren ini dia melambat. Padahal dulu yang dihebohkan itu kan pokoknya listrik, listrik, listrik akan mengurangi kendaraan listrik EV untuk mengurangi GRK ya. Itu yang paling populer, paling hebat katanya. Nah, tapi sekarang data menunjukkan perbedaan, menurunnya antusiasme. Makanya ini saya ingin share ya. Jadi yang ingin dibahas hari ini itu sebenarnya ada 5 poin ya, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, perilaku konsumen, alternatif di luar kendaraan listrik untuk menurunkan gas rumah kaca, dan masa depan industri otomotif, roda 2, roda 3, roda 4 ya. Tapi hari ini waktu kan dibatasi ya. Kita kita ingin bicara perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah. Nah, khususnya untuk perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah ini saya ingin mendapat masukan dari Pak Kostub dan Mas Eko. Kan 3 tahun yang lalu kita sudah pernah bicara ini bahwa nggak akan mudah ya. Kemudian nggak mudahnya kenapa? Karena ada masalah infrastruktur ya. Kemudian ada masalah lapangan kerja. Ya, gimana lapangan kerja mungkin bisa hilang nih. Terus munculinnya gimana bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan gitu. Kalau masalah infrastruktur adalah dulu kalau nggak salah saya nyebut tentang pengisian ya, pengisian listrik ya. Dan banyak saya baca juga sekarang stasiun pengisian itu eh, ada yang nggak terawat dan segala macam. Dan mungkin saya pikir karena mungkin itu terjadi karena beda dengan yang jualan bensin ya. Yang jualan bensin itu kan beli dari untuk Indonesia, beli Pertamina dijual lagi dengan profit ya. Kalau pengisian listrik itu profitnya dari mana ya? Dia kan nggak jualan listrik ya. Padahal ada biaya maintenance, ada biaya investasi dan segala macam lah ya. Jadi mungkin ini hipotesis saya. Nah ini saya pengen dengar nih pendapat pendapat para ahlinya ini Mas Eko dan Pak Kostub. Silakan. Oke. Pak Eko mau Mau pertama dulu? Pak Eko, terhadap Bapak.
Boleh Pak, walaupun Pak Kaustup yang terjun langsung di industri electric vehicle ini ya. Tapi saya mungkin komen dulu karena dulu 3 tahun lalu kita mulai membahas ini, kita udah wanti-wanti ya bahwa untuk menjalankan komitmen ini, komitmen untuk kebersihan udara dengan aplikasi mobil elektrik, kendaraan elektrik dan sebagainya, itu perlu komitmen dari banyak pihak, terutama dari pemerintah dan pengusaha atau pelaku industri. Dan kita dulu udah pernah bahas tentang teknologi. Jadi teknologi baterai itu dari pertama kali dibuat sampai sekarang memang banyak teknologi baru, tapi yang teknologi lama itu masih dipakai sekarang. Yang kita lihat sekarang perkembangan yang bagus adalah range. Jadi extended range itu bertambah cukup signifikan, bahkan ada yang 2 kali lipat daripada waktu dulu pertama kali Tesla keluar, atau bahkan sebelum Tesla dulu ada Nissan elektrik yang range-nya mungkin cuma 200 km, sekarang ada yang sampai 1000, bahkan 1000 lebih. Dengan ukuran baterai yang hampir sama. Berarti ini teknologi ada kemajuan. So dari segi teknologi ada kemajuan, namun dari sisi teknologi ini kita dulu juga menyinggung ada pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang karena shifting dari ICE ke battery. Nah itu bagaimana? Nanti mungkin Pak Kaustup juga bisa sampaikan apa experience beliau. Kemudian untuk kebijakan pemerintah, semua terkait. Jadi seperti Pak Eka sebutkan tadi, ada stasiun-stasiun pengisian kembali, charging station yang kurang terawat. Sekarang tergantung bisnis modelnya Pak Eka. Kalau yang saya lihat seperti di Singapura misalnya, itu dikelola pemerintah dan ada beberapa yang perusahaan swasta yang memberikan memang provider listrik seperti PLN misalnya kalau di Indonesia. Tapi di sini kan banyak provider listrik itu nggak cuma Singapore Power, tapi ada beberapa perusahaan dan mereka bikin charging station. Pemerintah memberikan fasilitas bahwa semua area parking housing development board itu semacam perumahan rakyat. Jadi seperti apartemen-apartemen tempat perumahan rakyat, itu semua tempat parkirnya harus ada charging station. Dan itu sekarang sudah terjadi, sudah ada di mana-mana. Makanya kalau kita lihat di Asia Tenggara, mungkin salah satu yang mengadopsi kendaraan listrik selain Vietnam, Singapura termasuk besar. Tapi kedua negara ini jumlah penduduknya atau marketnya jauh lebih kecil daripada Indonesia. Jadi perbandingannya sulit. Gitu. Jadi kalau apapun yang dilakukan pemerintah atau apapun yang diberikan oleh pemerintah seperti insentif pembelian mobil listrik misalnya, hal seperti itu bagus, cuma nggak akan bertahan lama. Eropa sudah melihatnya sekarang. Eropa sudah melakukan hal itu dan akan dihilangkan. Dalam waktu dekat, insentif itu akan hilang. Jadi pembelian mobil listrik akan menurun otomatis di Eropa. Ya. Lain halnya dengan misalnya apa yang dilakukan pemerintah Singapura dengan karena mereka mengontrol populasi kendaraan yang ada sejak Januari 2025 tahun depan, Januari, jadi cuma nggak nyampe 2 bulan, jadi mungkin 1 bulan lebih dari sekarang, tidak ada mobil diesel baru yang boleh diregister. Jadi registrasi mobil diesel baru tidak boleh. Berikutnya nanti mungkin beberapa tahun kemudian mungkin
petrol engine juga akan dibatasi. Jadi sekarang mulai dengan diesel engine. Tapi kalau kendaraan yang sudah diregistrasi mungkin 5 tahun sebelumnya atau di tahun ini, maka pemilik kendaraan itu berhak untuk memperpanjang setelah 10 tahun kemudian. Jadi aturannya masih belum saklek ya kalau kita bilang. Jadi masih ada adaptasi untuk teknologi yang tetap ada. Nah, hal-hal seperti itu apakah bisa dilakukan oleh misalnya pemerintah Indonesia di tahun-tahun ke depan? Apa yang bisa dilakukan? Apa yang sebaiknya dilakukan? Mungkin ada baiknya juga diskusi dengan pelaku industri dan tentu saja dengan para ahli-ahli lingkungan ya. Ya, bagaimana menurut Pak Kaustup? Terima kasih Pak Eka, terima kasih Pak Eko. Ya, ya benar ya Pak. 3 tahun lalu ya di teknologi ada beda. Cuman semua orang pikir itu di range dan di charging time ya, dan juga di harga. Tapi 3 tahun saya lihat di harga baterainya kurang lebih turun. Sekarang mungkin sudah 50% turun di harga 3 tahun lalu. Eh, Di bateri harga juga turun, di teknologi juga upgrade kan, di baru teknologi juga bisa. Pertama mungkin 5 sampai 6 jam di semua charge kan, full charge. Sekarang sudah 3 jam. Eh, Juga ada research sekarangnya mungkin 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam sudah hasil ke 80% di sudah charge kan di dua roda. Cuman sama teknologi di eh, orang cabai di bus atau di motor motor juga atau di 3 roda juga. Tapi semua orang bisa di company juga bisa cek ya, atau di research juga baru dan POC-nya juga ada. Eh, di dua isu ya, di dua concern-nya. Orang dari Indonesia atau dari India pergi ke Cina dan mau cari di teknologi dari Cina dan mau ke angkat semua teknologi dari Cina dan langsung assembly dan jual atau dibeli di market ya. Tapi di performance-nya sudah cocok di IC engine. Orang Indonesia mau performance seperti IC engine atau better than IC engine ya. Tidak sama sih atau tidak di luar ya. Orang Indonesia di dua roda customer-nya harus mau di speed seperti 60 sampai 80 kilo per jam dan range-nya juga mau 100 sampai 120 satu charge, dan di space-nya juga mau besar seperti NMAX atau PCX, Honda PCX atau NMAX atau Aerox ya. Dan di desain juga bisa bedakan. Tidak mau di desain seperti di bebek ya. So, semua ini 3 tahun, semua orangnya mau cari-cari, mau ke try ya, mau beda model, beda versi atau beda business modelnya. Semua satu company yang mau bisa ganti baterai, bisa ganti atau bisa swap baterai atau seperti ini ya. Semua cari atau semua cobakan di beda-beda POC, beda-beda eksperimen. Ini 3 tahunnya, ini eksperimentasi sekarangnya sudah uh, ada direksi. Mau apa? Mau kerjanya apa? Mau customer-nya sukanya juga apa? Ini sekarangnya sudah pas kan. Dan sekarang di otomotif company-nya mau ke launch produk seperti suka di customer, ada teknologi baru. Itu beda dari Cina, itu beda dari India, itu beda dari Eropa. Itu seperti bikin dari Indonesia dan consume dari Indonesia. Tapi pertama dari sustainability kan, karena harus lokal. Di semua ekosistemnya juga lokal. Dan uh,
kerjanya juga dari lokal kan, di inovasi juga dari lokal. Di other di ada beda point lagi Pak, di komponennya beda Pak, di dari seperti IC engine dan juga di motor listrik ya, or mobil listrik ya. Itu gak ada IC engine, tapi banyak komponen sudah reduction atau gak ada di mobil atau di motor ya. Tapi di elektronik komponennya harus tinggi, seperti BMS, battery management system, atau di controller, motor controller, atau di digital cluster. Ada banyak sensor sih. Dan ini mobilnya sudah kontak dari HP dan juga bisa kontak di laptop atau di internet kan. Di orang bisa lihat di mobil atau di motor dari di laptop atau di mobile atau di app dan bisa cek di posisinya apa, di fuel, di battery life-nya apa, driving pattern-nya apa, bisa share and ada banyak-banyak digital mechanism kan. Ini 3 tahun itu semua teknologi kan upcoming ya. Mau mau cek, mau coba, banyak fail, banyak good, dan itu mau sedikit-sedikit seperti Kaizen ya, di step by step going up ya. Lagi di so, ini 3 tahun Pak Eka, Pak Eko, itu ada research dari industri dari Indonesia dan juga di dunia kan. Dan ada sekarangnya satu posisi dan nanti uh, semua industri juga bisa level up ya dan launch baru produk ya dari pabrik. Dan juga Pak di subsidinya seperti government push karena government nggak mau import di fossil fuel ya karena itu banyak dollar bill. Semua government harus mau ke self sufficiency, self dependence di energi, seperti energi independence ya. Tapi harus push ke bikin local, consume local, dan di employment juga local, di semua kerja dari local juga. Karena import bill sudah turun dari fossil fuel, di refining juga turun. Karena di IC engine, when kerja sama ada emisa, baik di presentation explain ya. So whenever IC engine working, you have emission. Yeah. So every time there is a emission. Tapi nggak mau emisi, pertama is 2 roda atau 3 roda. Nanti 4 roda dan commercial vehicle. Karena teknologi juga mau mature dan implementasi ya. Interesting time ya. So evolving step by step. So seperti sustainability going in spiral ya. Government dan di industri dan ecosystem dan kerja lokal, kerja baru idea, baru konsep, baru business model, change, pindah, evolve ya. That is the point Pak. Tapi India juga sama sih. Sudah ada dipenetrasi di market ya, kurang lebih 6-8% ya di listrik. 2 roda atau 3 roda atau juga 4 roda. Right. Government juga sekarang sedikit-sedikit push dari subsidi beli listrik atau di infra juga listrik seperti charging. Protokol juga sama sih. Seperti itu handphone ya Pak. Semua chargernya beda-beda. Sekarang iPhone juga ada Type C, and Samsung juga ada Type C, Oppo juga ada Type C. Tapi mungkin ya kurang lebih 15 sampai 16 tahun ya di satu charge protokol seperti sama sih di mobil listrik atau di motor listrik ya. Karena sekarang ya semua company maunya seperti charger saya, nggak mau ke charger fast atau charger common ya. So, ini semua ada beda-beda. Tapi itu ekosistem play. Ya, karena ada vehicle atau di
mobil atau listrik, ada charge. Pertama apa? Mobil atau di charger itu sama sih. Itu harus mobil ada, charger juga ada. Atau dan grow itu seperti konsentrik ya. Pertama vehicle, oke charge. Pertama strategi kan. 5 kilo ada charge point atau 10 kilo ada charge point. Dan 5 kilo ada charge point dan 2 kilo ada charge point. 1 kilo ada charge point. Itu charging ecosystem juga bro. Tapi charging ecosystem harus pakai beda beda brand juga bisa. Saya juga bisa, Honda juga bisa, Yamaha juga bisa. Semua sudah pas. Itu charge point operator bisa make profit ya. Atau charge point operator bisa profit. Karena 2 sampai 3 tahun ada baru charge technology itu sudah obsolete, nggak bisa use. Tapi semua orang sudah pas, ada protokol, ada agreement. Dan the charging bisa seperti pompa bensin ya. Tidak ada beda pompa bensin dari Honda, beda pompa bensin dari Nissan atau seperti sama sih. Tapi itu mungkin sedikit kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun. Tapi semua pabrik semua brand mau pergi ke direction ini ya. Jadi 3 tahun itu banyak interesting. Semua ini happen. Semua beda-beda orang, beda-beda konsep, beda-beda. Semua mau ke cari, mau ke coba, dan kurang lebih satu kerja, satu tidak bisa. Itu ini apa Pak? So that is my take Pak. Baik Pak Eko. Terima kasih Pak Eko, Pak Kostup. Jadi kalau boleh saya sedikit menyimpulkan ya, dalam waktu 3 tahun itu sebenarnya perkembangan teknologi cepat banget ya, cepat banget. Kemudian membuat beberapa hal yang tadinya menjadi kendala seperti range, seperti range sama mungkin disebutkan kecepatan charging itu menjadi bukan kendala lagi ya. Jadi mendorong kita untuk lebih memikirkan gimana sih kita mau menerapkan hal ini ya. Walaupun masih ada kendala seperti tadi Pak Kostup bilang, chargernya kan beda-beda ya. Kalau di HP itu harus disamakan kayak HP semua Type C, atau kayak di pompa bensin gitu kan tidak ada beda brand, beda charger, nggak ada kan, semuanya ya gitu-gitu aja gitu ya. Itu masih ada sedikit-sedikit ya. Tapi yang saya tangkap poinnya adalah kayaknya 3 tahun ini sekarang udah saatnya mikirin gitu ya. Baik semua yang ada di dalam ekosistem ini ya. Mau individunya, mau perusahaannya, mau pemerintahnya, kita tuh mau kemana gitu. Dan contoh kan tadi Mas Eko udah bilang ya, contoh kalau di Eropa dengan insentif itu mereka udah belajar ternyata tidak menguntungkan ya, tidak bagus ya, dan akan meninggalkan hal itu ya. Indonesia tidak sustainable Pak. Ya tidak sustainable. Indonesia itu aku nggak tahu gimana nih. Ya mungkin karena akunya kurang info atau aku coba saya cari deh. Tapi kayaknya kita harus ngelihat itu juga deh. Kemudian Pak Kostup tadi bilang ya roda 2, roda 3 itu 6-8% penetrasi ya. Nah itu juga menarik kan. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia mana sih yang mau dikerjain duluan? Aku nggak yakin bisa roda 4 bareng roda 2, nggak bisa. Aku yakin. Kayaknya kita harus milih deh. Kalau nggak roda 4, roda 2. Dan secara pribadi aku mikir lebih baik roda 2 ya daripada roda 4. Roda 4 disubsidi berapa banyak itu uang disubsidi. Roda 2 lebih banyak orang penggunanya ya, kemudian teknologi baterainya oke, tadi kan charging ya, masalah charging masih kendala. Tapi kalau di roda 2 setahu aku bisa swap baterai kan ya. Ya. Jadi itu kembali Mas Eko bilang bisnis modelnya gimana, mendingan bisnis model yang udah bisa langsung dikerjain aja gitu loh. Daripada mesti buat baru lagi, mikir baru ya. Nah, cuma saya sebagai Eka yang mungkin juga kurang bergaul dalam dunia ini dan kurang informasi, saya merasa kayaknya kita mesti teriak-teriak deh ke semua orang, ke pemerintah iya, pelaku industri iya, masyarakat iya.
kita nggak bisa nunda-nunda lagi loh hal ini. Kita Indonesia mau elektrifikasi kendaraan itu arahnya kemana sih? Arah yang jelas tuh kemana sih? Roda 2 kah? Roda 4 kah? Roda 4 kenapa? Sasarannya siapa? Roda 2 kenapa? Sasarannya siapa? Roda 2 udah jelas sih. Dan menurut aku akan lebih murah ya dan lebih cepat ya. Nah, sayangnya menurut aku itu yang kurang. Dan justru itu aku mengharapkan dari Pak Kostup dan Pak Eko, Mas Eko, kita selalu bertiga tetap membuat podcast ini supaya orang tuh mulai terbuka matanya. Oh, 3 tahun ya, cepet ya. Dan sekarang kita harus sudah buat Cepat, Pak. keputusan ya. Cepat, Pak. Iya. Kalau enggak, kita akan makin terpuruk. Gimana itu menurut Pak Kostup sama Mas Eko? Pak Eka, itu Kalau IC engine ya, kurang lebih ya, pertama IC engine dari 9004 ya. Tuh, sudah 100 tahun ya, 1000 tahun ya. 100 years ya. 100 year plus ya. Ya, 100 tahun ya. 100 tahun ya. Iya. Iya. Tapi di teknologi advance dari 100 tahun ya. Di listrik mungkin ya kurang lebih 10 atau 15 tahun ya. Iya. Long way ya. Iya. Akselerasinya beda ya. Akselerasinya beda. Ya. Tapi example ya Pak, di contoh ya. Di laptop ya. Di saturation level ya. Di 80% dari semua dunia. Mungkinnya 28 tahun ya atau 30 tahun ya. Di teknologi juga pindahkan. Di pertama laptopnya juga seperti briefcase ya, dan ada bateri, besar bateri. Sekarang ini ada fixed bateri. Seperti itu pindah-pindah juga, tapi kurang lebih 30 tahun. Di HP juga seperti sama. 15 atau 12 sampai 15 tahun. Di pertama lah HP di besar, di baterinya juga bisa swapkan atau direplacekan. Dan sekarang ada fixed battery dan performance-nya juga beda. Seperti elektrik, mobil listrik juga sama ya. Itu gak sekarangnya mobil atau di motor listrik company tidak call themselves ya automotive company. Ini call saya technology company. Teknologi atau di energy company Pak. Energy company. Mantap ya. Technology energy company. Yes. Oke. It's a different branding ya Pak ya. Different branding ya. Ya, different branding. Oke. Gimana Mas Eko? Karena rumah ada juga listrik kan. Orang tidak bisa cek ya. Berapa unit kan saya consume. Saya ada, tapi ada banyak. Ada TV, ada aircon, ada refrigeration atau ya, laptop, phone, lampu. Ini banyak kan. Tapi increase kan, di unit juga increase kan. Seperti sama sih. Di motor atau mobil juga di listrik kan. Di banyak use cases. Ya. Jadi Pak Eka mungkin kalau saya lihat dari yang slide Pak Eka share tadi ya, yang terutama yang perkembangan. Kalau perkembangannya jelas semua take up rate dari mobil listrik atau kendaraan listrik secara umum itu meningkat dan significantly itu di China. Yang saya lihat di sini mungkin karena untuk di China government policy itu sejalan dengan pelaku bisnis dan kebijakan yang diberikan di sana atau perusahaan-perusahaan yang diberikan insentif untuk membuat kendaraan listrik ini kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan baru. Banyak perusahaan baru yang dulunya tidak melakukan bisnis otomotif. Ada beberapa perusahaan yang sampai sekarang masih melakukan bisnis otomotif dan juga melakukan kendaraan elektrik dan besar juga. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan ini mereka akan tetap melakukan tiga-tiganya. Jadi masih ada ICE, ada hybrid, ada elektrik. Tapi ada pure perusahaan yang baru, benar-benar baru seperti Tesla di US. Kalau di China beberapa perusahaan baru seperti Xiaopeng,
Xiaomi, ya, itu totally mereka tidak pernah membuat mobil. Sekarang mereka BYD buat juga, mobil Pak. langsung listrik. BYD BYD juga. dulu pernah buat ICE, Pak. Ya, tapi Dan BYD sekarang pertama bikin di bateri di mobil kan, seperti betul, HP. betul. Ya, Ya, untuk dan baterai mobil BYD adalah salah satu pelopor ya. Jadi ya, untuk bus, jadi Mas. public bus, truck itu mereka sudah Ya, punya dari dulu. ya, Nah, ya, sekarang mereka merambah ke konsumen umum dan produk Cina sekarang tidak seperti produk Cina 5 tahun, 10 tahun yang lalu, Pak. ya. Dulu desainnya jelek, sekarang kita lihat desainnya bagus-bagus. Bagus Tidak sekali kalah ya. dengan produk Eropa dan produk Jepang ya. Jadi Benar, Pak. ini sinkronisasi antara pengusaha, lingkungan dan pembuat peraturan, dalam hal ini pemerintah ya. Ini sangat penting. Seperti yang kita bicarakan 3 tahun yang lalu, kita juga menyinggung hal ini ya. Ya, ini waktunya udah hampir lewat ya. Semoga orang nggak bosen ya lihat ya. Tapi sebenarnya ini menarik. Ini adalah benar-benar kita bicara keberlanjutan dalam hal yang aplikatif ya. Betul. Yang benar-benar kita harus terapkan, kalau enggak ya kita jadi amburadul. Tapi sebagai komentar aja, Mas Eko, ya aku nggak yakin sinkronisasi ini jalan gitu. Wah, boro-boro sinkronisasi awareness-nya itu gimana gitu loh. Awareness dari Ya. masyarakat, dari pemerintah sama pelaku bisnis itu gimana tentang ini gitu loh. Kalau itu nggak digalang ya, nggak disamakan on the same page gitu, ya sinkronisasi nggak akan berjalan gitu ya. Ini maaf kalau aku kayaknya skeptis banget gitu ya, tapi ya menurut aku demikianlah gambaran di Indonesia. So dengan pernyataan ini ya, aku tutup dulu podcast kali ini. Masih banyak yang harus kita bahas ya. Tapi poinnya adalah teknologi maju cepat sekali. 3 tahun yang lalu kita ngomong, sekarang udah di depan mata. Akselerasinya tinggi. Kemudian itu perlu koordinasi antara berbagai pihak yang berkepentingan, pelaku bisnis, pemerintah, masyarakat ya. Tapi basisnya harus aware dulu sebenarnya apa sih tantangannya dan apa sih pro dan konnya ya, yang untuk kita pikirkan sama-sama gimana caranya kita mengelektrifikasi kendaraan, atau bukan kendaraan sekarang namanya ya, teknologi company atau energy company ini ya. Kira-kira begitu ya, Mas Eko sama Pak Kostub. Mungkin ada mau tambahan dari Mas Eko atau Pak Kostub? Saya rasa itu Pak, nanti mungkin kita lanjutkan lagi, masih ada beberapa hal yang perlu kita teruskan untuk didiskusikan ya. Siap, mantap. Ya. Oke, terima kasih Mas Eko, Pak Kostub. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke pemirsa, Ya, jadi sampai segini dulu. Nanti jangan kapok-kapok melihat ini ya, mungkin teknis banget, tapi aku pikir ini penting untuk kita, penting untuk bangsa dan negara kita, dan penting untuk dunia. Sampai ketemu lagi di Bening Podcast.